Mari kita berdoa. Terlebih dahulu, Mikiku yang cantik. Tuhan, beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya dapat ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dear Mikiku yang cantik dan yang ku sayang, selamat malam. God has a purpose for your pain, a reason for our struggle, and a reward for our faithfulness. Trust Him and don't give up. Bicara soal kebutuhan dan keinginan. Ya, kita pengen banget gaji kita pengennya tinggi, ya. Terus kemudian pengennya setelah married gajinya banyak gitu. Tapi ya namanya juga baru pemula ya, the beginner ya, atau baru awal-awal biasanya sih orang nggak bisa langsung berharap bahwa langsung orang itu langsung gajinya tuh gede gitu. Kerja pertama kali di kantor tuh langsung gede. Bahkan kalau ketika aku masih ingat gajiku pertama tuh waktu masuk di waktu setelah keluar, terus kemudian masuknya itu gajinya tuh masih murah banget, masih dikasih harga 1 jutaan lah, karena ngikutin anak-anak yang usianya SMA yang masih gajinya tuh 1.800.000 gitu. Jadi dan di situ rasanya miris banget gitu sebagai anak yang udah baru keluar asrama, udah S1 tapi gajinya kecil banget gitu. Dan bertahan hidup tuh gila-gilaan banget ya. Waktu itu masih ingat masa-masa yang sangat-sangat berat banget. Dan kita ngekos, terus kemudian kita harus hemat-hemat uang, kadang-kadang minus, minta sama orang tua. Itu awal-awal banget, masih kan minta sama orang tua, sama kan? Kayak kamu juga Miki kan, masih minta sama ada orang tua. Pasanganmu juga pasti masih minta sama orang tua karena memang belum nyampe gitu. Dan gajinya tuh belum nyampe. Bukan berarti nggak bakal nyampe, pasti nyampe, cuman pelan-pelan karena masih awal. Kita masih masuk di dunia awal karir kita, gajinya belum nambah, dan sekarang pelan-pelan semuanya tuh ada proses. Nggak ada yang semuanya tuh lari cepat gitu, nggak ada, semuanya pelan-pelan. Dan dalam perjalanan ketika orang mulai menabung, aku bisa ngerasain. Jadinya aku bisa ngerasain teman-teman yang misalnya di tempat kerja kita, yang misalnya dia di gudang gitu, dia kerja keras kayak gitu, gajinya juga kadang-kadang mungkin ada yang nggak UMR, ada juga freelance, terus kemudian ada juga yang diperbantukan dan segala macem dengan gaji yang sangat kecil. Bahkan kalau dihitung untuk dikumpulin dia untuk makan sebulan aja pasti sangat sulit. Untuk ngaturnya juga udah pasti minus. Aku juga pernah kayaknya cerita ke kamu juga bahwa aku pernah ngasih sesi juga di salah satu rusunawa di kelas kejar paket A, B, C, dimana di situ juga ada orang yang masih ada yang single sampai yang udah kerja. Dan ketika mereka kasih satu contoh kasus bahwa satu cowok ini ada di podcast aku juga, udah ada ulasannya. Gajinya tuh cuma 1,8 dibagi rata untuk kebutuhan sehari-hari juga masih minus gitu. Dan apalagi dia kebetulan lagi hamil, ntar kalau punya anak bagaimana, dia harus nyusuin, kasih apa anaknya, harus dipikirin juga. Jadi selalu banyak, dimanapun kita semakin tua kebutuhan kita semakin banyak gitu. Kita tuh keinginan kita tuh banyak banget. Sekali lagi, keinginan kita tuh banyak banget ya. Mentor aku juga ngajarin, keinginan tuh selalu tak terbatas gitu, banyak banget, apapun itu. Waktu itu juga mentorku juga akhirnya nayangin suaraku waktu di radio ya, ditayangin bahwa keinginan kita tuh sebenarnya nggak terbatas. Masalahnya dari segala banyaknya keinginan itu, kita harus ngukur diri
kita tentukan mana yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama kita. Keinginan adalah segala sesuatu yang kita inginkan tapi belum tentu menjadi apa yang kita perlukan. Sedangkan kebutuhan adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang sifatnya mendesak untuk diperlukan gitu. Dan biasanya kebutuhan itu adalah apa yang penting, perlu, dan berguna. Mereka masuk dalam kriteria itu. Jadi kalau keinginan itu bisa ditunda gitu. Bisa, pokoknya segala keinginan itu yang yang sebenarnya nggak terlalu mendesak, nggak terlalu urgent. Nah gitu. Maka caranya gimana supaya kita bisa membedakan, karena Miki, kamu nanti pasti suatu hari akan menjadi leader. Pasti akan menjadi leader. Maka kamu yang udah tentukan dari awal. Kalau mau membedakan mana yang kebutuhan dan keinginan, kamu buat dulu, latihan dulu, buat segala macam keinginan yang kamu pengen. Gitu. Dalam satu kertas. Kasih 20-50 tuh. Ya, dari kebutuhan, dari keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan yang akan pengen kamu lakukan. Keinginannya praktis ya, praktis. Misalnya pengen ini, pengen beli ini, pengen beli beras yang banyak misalnya gitu. Catat. Nah, di antara itu mana yang fokus prioritas untuk menjadi kebutuhan terlebih dahulu di suatu rumah gitu. Itu penting banget gitu. Jadi dari situ mentorku ngajarin, di situ ngelihat, dibedain, coba dilihat, dibedain sekali lagi mana yang jangan-jangan ternyata tanahnya belum tercatat nih. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu. Terus kemudian habis itu jadi bisa ngukur juga dengan latihan begini. Kita akan membiasakan diri kita setiap bulan untuk bisa menahan pengeluaran. Pengeluaran pasti ada, pengeluaran itu tetap ada dan itu diperlukan buat kita konsumsi gitu. Namun pengeluaran itu bisa ditunda dan diukur secara risk management atau manajemennya gitu. Jadi harus teratur gitu. Jadi hati-hati juga pada saat kalau kita sekali lagi gini ada koneksinya karena kita bahas tadi kartu kredit. Kartu kredit itu bahaya loh, bahaya. Sekali lagi ya, walaupun aku pengguna kartu kredit itu bahaya. Jadi gampang ngiler kitanya, tahu-tahu gampang gesek terus lupa. Kalau itu ternyata nggak ada gunanya barang yang kita beli gitu. Jadi pastikan berkali-kali untuk memikirkan, bahkan dengan alat yang namanya komputer tadi, dengan ya tadi ya gitu. So semoga ini bisa membantu Mikiku yang cantik dan yang ku sayang, supaya bisa sebagai masih orang muda, supaya latihan belajar untuk kritis, untuk menulis catatan. Oh iya, catatan, maksudnya dengan kebutuhan dan cara membedakan kebutuhan dan keinginan adalah lakukan pencatatan setiap bulan di komputer aja. Lakukan pencatatan setiap bulan, apa yang keluar, apa yang kita butuh, berapa minusnya. Kalau minus pun ya udah dicatat minus. Kalau memang statusnya minus, nggak usah takut itu. Karena dengan begitu kita melatih diri kita untuk membedakan dengan baik mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Jangan sampai lupa istirahat yang cukup, tetap semangat selalu ya gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Just.